Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memaparkan materi yang telah saya rangkum mengenai sabar dalam menghadapi ujian dan masalah. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget kita alamin, yaitu sabar dalam menghadapi ujian dan masalah. Kenapa? Karena jujur aja, hidup itu tidak selalu mulus. Kadang kita mengalami hal-hal yang membuat kita down. Entah itu gagal ujian, kemudian berantem sama teman, atau ada masalah di rumah. Nah, di situasi itulah sebenarnya kita itu butuh yang namanya sabar. Apa itu sabar? Sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri biar gak marah, gak gampang gerah, dan juga gak gampang stres. Allah sudah kasih kita clue dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Innallaha ma'as-sabirin, yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, kita gak sendirian, ada Allah yang menemani. Itu bikin hati lebih tenang kan? Kemudian contoh nyata di kehidupan kita, pas nilai ujian kita jelek, pasti kita sedih, tapi bukan berarti kita harus berlarut-larut dalam kesedihan. Anggap aja itu motivasi buat belajar lebih rajin lagi. Ada juga mungkin ketika kita lagi dimusuhin teman atau kena gosip, nah daripada balas dengan emosi, lebih baik sabar dan buktikan dengan sikap yang baik. Kemudian ketika kita lagi sakit, jangan ngeluh terus, tetap berdoa dan berobat, yakin Allah akan kasih kesembuhan. Jadi sabar itu bukan diem aja, tapi tetap bergerak dengan tenang dan ikhlas. Kenapa sih harus sabar? Karena sabar itu ada bonus dan besar sekali dari Allah. Dalam Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Nah, bayangin teman-teman, pahala tanpa batas. Kalau uang atau nilai bisa dihitung, tapi pahala sabar itu unlimited. Coba tebak, di mana batasnya? Hikmah sabar itu banyak sekali teman-teman. Nah, beberapa hikmah sabar. Yang pertama, bikin hati lebih adem. Kedua, gak gampang down kalau ada masalah. Kemudian Allah kasih pahala yang besar. Kemudian kita jadi pribadi yang kuat dan dewasa. Contoh lainnya kayak kehidupan di sekitar kita itu, ketika ada teman yang jatuh miskin tapi dia masih tetap semangat sekolah, itu termasuk sabar. Terus ada juga ketika teman yang gagal memenangkan perlombaan tapi mencoba lagi di tahun depan dan di tahun-tahun selanjutnya, itu juga termasuk sabar. Ada juga yang teman terkena masalah di keluarga, sedang ada konflik dengan orang tua atau dengan saudara, tapi tetap berusaha jadi anak yang baik dan
patuh terhadap orang tua, itu termasuk orang yang sabar juga. Jadi teman-teman, kalau kita bisa sabar, masalah seberat apapun akan terasa lebih ringan. Mari kita biasakan untuk sabar dalam belajar, bersosialisasi, dan beribadah. Dan teman-teman, sabar itu bukan tanda kita lemah. Justru sabar itu tanda kalau kita kuat. Orang yang sabar bisa mengontrol diri, gak gampang kebawa emosi, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Semoga kita bisa jadi orang yang sabar, entah dalam ibadah, dalam menjauhi dosa, atau saat menghadapi ujian hidup. Pada intinya, sabar bukan berarti pasar tanpa usaha. Sabar itu tetap berusaha keras, tapi hatinya tenang dan yakin bahwa Allah akan kasih jalan keluar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi sabar dalam menghadapi masalah, cobaan, dan ujian. Semoga kita bisa menjadi orang yang sabar, entah dalam ibadah, dalam menjauhi dosa, atau menghadapi ujian hidup. Sekian materi yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.